Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Perkenalkan, ini anggota kami ada Neneng Suryamah, Nuri Maulida, Neng Maya Sopa, dan yang terakhir Dewi Lestari Pratami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan kas menganggur dan perencanaan kas. Selanjutnya ada aliran kas. Pada sebuah perusahaan terdapat yang namanya aliran kas. Nah, aliran kas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Kemudian aliran kas ada pula yang bersifat continue dan intermittent. Selanjutnya, motif pertahanan kas. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif perjaga-jagaan. Yang ketiga, motif spekulasi. Tujuan manajemen kas. Manajemen ini merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada di dalam sebuah perusahaan. Manajemen kas ini yakni sebagai manajemen alat untuk berfungsinya perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya likuid yang telah dimiliki perusahaan secara efektif. Dalam hal ini, perusahaan harus benar-benar dapat mengelola sumber daya kas ini dengan efektif dan efisien sebagai strategi untuk mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, model manajemen kas. Model manajemen kas ini akan menjadi jawaban dari permasalahan pembagian aset likuid dalam sebuah perusahaan. Di bawah ini merupakan model dari manajemen kas, yaitu sebagai berikut. 1. Model Baumol. 2. Model Millier-Orr. Surat berharga marketable securities. Surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Selanjutnya, alasan penyimpanan surat berharga. Alasan penyimpanan surat berharga yang pertama, pengganti kas. Yang kedua, investasi sementara. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kriteria pemilihan surat berharga. Yang pertama, resiko keuangan, yang kedua, resiko suku bunga, yang ketiga, resiko daya beli, dan yang keempat, resiko likuiditas atau kemudahan pencairan, kemudian untuk dijual kembali. Dan yang kelima, beban pajak, keenam, hasil pengembalian dari surat berharga. Adapun contoh jenis-jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang. Yang pertama, treasury bills. Yang kedua, commercial paper. Yang ketiga, sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit. Yang keempat, bankers acceptance. Yang kelima, bill of exchange. Yang keenam, repurchase agreement. Yang ketujuh, sertifikat Bank Indonesia. Yang ke-8, surat berharga pasar uang. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat kata kunci bahwa anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan kontes uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan interaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Pada umumnya, kelebihan saldo kas yang ditentukan digunakan untuk investasi yang sangat singkat dan memiliki kepastian yang cukup tinggi. Kalau di negara-negara yang sudah maju perkembangan pasar modalnya, biasanya perusahaan pada surat-surat berharga. Untuk negara kita pada titipan berjangka, sejauh ini surat berharga yang beredar sudah berwujud sertifikat, obligasi, dan saham. Saham yang beredar termasuk antara lain saham di perusahaan kelelawar Indonesia, Unilever Indonesia, Sepatu Bata, Sukako, Tahun yang Baik di Indonesia, dan Bayer Indonesia. Adalah sertifikat yang beredar antara lain sertifikat untuk saham kelelawar Indonesia, Unilever, dan sertifikat
dan transakseri.